Halo teman-teman, saya Kesha Magdalena Limbong dari kelas 11 yang merupakan siswa SMA Negeri Tutor Gambar. Saya dari tim 4. Sebagai presentator kedua, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pencemaran lingkungan hidup yang meliputi pencemaran udara dan pencemaran air. Quotes yang saya gunakan pada presentasi kali ini adalah kenyamanan adalah musuh pencapaian. Pada pembahasan materi yang merupakan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara ataupun atmosfer bumi. Nah, pada sumber pencemaran udara dapat meliputi sumber alami dan sumber antropogenik ataupun sumber buatan manusia. Pada sumber alami dapat menimbulkan gunung berapi, kebakaran hutan, dan debu gurun. Pada sumber antropogenik ataupun buatan manusia dapat menimbulkan kendaraan bermotor yang meliputi emisi gas CO2 dan CO2. Dan pada industri dapat menimbulkan emisi gas SO2 dan particulate matter. Dan pembakaran bahan bakar fosil yang meliputi emisi gas CO2 dan SO2. Nah, dampak pencemaran udara ada 3, yaitu pada kesehatan manusia. Yang pada kesehatan manusia meliputi penyakit pernapasan yang menimbulkan asma, bronkitis, dan pneumonia, dan penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker. Pada lingkungan terdapat meliputi hujan asam, kerusakan hutan dan ekosistem, dan perubahan iklim global. Dan yang ketiga, pada ekonomi dapat menimbulkan kerugian industri pertanian, biaya kesehatan yang meningkat, dan kerusakan infrastruktur. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut yang merupakan salah satu contoh dari dampak pencemaran udara. Nah, kita semua mengetahui bahwa udara merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan maupun tumbuhan. Meningkatnya aktivitas manusia di berbagai bidang, mulai dari aktivitas industri, pertanian, pertambangan, peternakan, dan perikanan, maupun transportasi akan mempengaruhi kualitas udara, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Di Indonesia, penyumbang pencemaran udara terbesar yaitu sekitar 85% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Terdapatlah pada gambar tersebut yang merupakan asap kendaraan bermotor. Nah, terdapat gambar yang kedua yaitu gambar asap yang juga merupakan salah satu dampak terbesar bagi pencemaran udara. Yang dimana asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh proses produksi di suatu pabrik memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup. Nah teman-teman, apabila terdapat dampak serta penyebab yang terjadi akibat pencemaran udara tersebut, terdapat pula upaya untuk mencegah pencemaran udara. Seperti halnya menggunakan masker. Pencemaran udara adalah penggunaan masker dengan langkah penting untuk melindungi kesehatan terutama saat tingkat polusi yang tinggi. Yang kedua, penggunaan transportasi publik membantu mengurangi pencemaran udara dengan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi. Dan yang ketiga, tanam tanaman anti polutan. Menanam tanaman anti polutan dapat membantu membersihkan udara dari polusi dan meningkatnya kualitas di udara. Dan yang keempat, penggunaan energi terbarukan, menanam pepohonan, dan memperbanyak ventilasi. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya zat atau komponen lain ke dalam air seperti sungai, danau, lautan, atau air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun fenomena alam. Terdapat 2 sumber yang menyebabkan pencemaran air sama seperti pencemaran udara, yaitu meliputi sumber alami dan sumber antropogenik atau pembuatan manusia. Pada sumber alami terdapat 3, yaitu erosi tanah, sedimentasi, dan aktivitas gunung berapi. Pada sumber antropogenik atau pembuatan manusia terdapat 4, meliputi limbah industri seperti bahan kimia dan logam berat. Yang kedua, limbah domestik seperti sampah dan air kotor. Yang ketiga, pertanian seperti pestisida dan herbisida. Dan yang keempat, minyak dan gas. Pada pencemaran air terdapat pada gambar tersebut yang salah satunya adalah limbah rumah tangga, yang dimana pencemaran air pada limbah rumah tangga terjadi karena pembuangan air limbah seperti bekas mandi, mencuci, dan lainnya yang ke sungai, selokan, atau got tanpa pengolahan yang memadai. Pada gambar tersebut terdapat limbah pertanian seperti pupuk kimia dan pestisida yang menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air. Pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor dapat memicu pertumbuhan alga yang berlebihan yang mengganggu ekosistem perairan. Hal-hal yang dapat teman-teman lakukan untuk dapat menanggulangi pencemaran air. Air limbah dari rumah tangga, industri, dan pertanian harus dikelola dengan benar untuk mengurangi dampak pencemaran air. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua, pemakaian bahan kimia yang ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari yang dapat membantu mengurangi dampak pencemaran air. Yang ketiga, dengan menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang limbah ke sungai, danau, atau laut yang dapat membantu mengurangi pencemaran air. Yang keempat, dapat menanam pohon dan tanaman di sekitar sungai, danau, ataupun laut yang dapat membantu menyerap polutan dan mengurangi dampak pencemaran air. Simak kedua video tersebut untuk lebih memahami penjelasan mengenai pencemaran udara dan pencemaran air.
Sekian video presentasi dari saya, Kisha Magdalena Limbong. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.